Halo, saya Raffi dari Adia Geraha Kencana dan di sebelah saya adalah iMove XL Flexible Scrubber. Jadi apa iMove XL ini? Ini basicnya adalah mesin pel. Jadi ini adalah perpaduan antara mesin scrubber dryer yang besar yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter dengan alat pel lantai yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, kita dapat fiturnya mesin scrubber yang besar itu, dan kita juga dapat fleksibelnya alat pel yang kita gunakan sehari-hari. Dalam video ini kita akan membahas tentang dua hal. Jadi pertama cara penggunaan iMove XL ini sendiri, dan kedua cara perawatannya setelah kita gunakan. Berikutnya kita akan bahas tentang fitur apa saja sih yang terdapat dalam iMove XL ini. Memiliki lebar 46 cm, kemudian brush speednya 350 rpm, lalu pressure-nya 22,5 kg, dan sembari berputar, sikat ini nanti akan ada air yang keluar di tengahnya. Ya, setelah itu ada fitur squeegee, parabolic squeegee. Nah, squeegee ini berfungsi untuk menyedot hasil dari scrubbing yang basah tadi, disedot dengan squeegee ini. Nanti squeegee ini akan menghubungkan ke vakum dan tangki air kotor yang ada di depan. Sel ini dilengkapi dengan baterai lithium ion, ada dua, kiri dan kanan, yang dapat bertahan saat running time-nya 1 jam dan dicas juga selama 1 jam. Nah, ini adalah tangki air kotor, kapasitasnya 6 liter. Di sini ada batas maksimal air kotornya. Kalau udah sampai sini bisanya harusnya kita buang. Bukanya seperti ini. Ya, di sini ada magnet, di sini ada besi. Nanti ini akan nempel ke sini. Jadi prosesnya air disedot masuk ke sini, dan ini untuk nyedotnya. Sendiri sudah dilengkapi dengan fitur pelampung. Jadi saat airnya kepenuhan, kita terlalu miring, nanti pelampungnya akan nutup lubang vakumnya sehingga vakumnya nggak nyedot air lagi. Ini untuk safety-nya. Oke. Jadi sebelum kita menggunakan power ini, kita akan harus pilih dulu salah satu fitur di atas ini. Saya akan jelaskan satu-satu. Oke, yang pertama di paling sebelah kiri sini. Kalau ini saya putar, panahnya ngarah ke sini. Nah, ini adalah air dan sikat. Jadi saat kita pilih fitur ini dan power yang kita nyalakan, maka sikatnya akan berputar dan airnya akan keluar di sikat tersebut. Kemudian yang kedua, ini adalah sikat, hanya sikat. Jadi tidak ada airnya. Jadi kalau power yang kita nyalakan, yang berputar hanya sikatnya, vakum nggak ada, air nggak ada. Yang di tengah sini off. Kemudian di sini ada sikat, ada vakum. Jadi saat kita nyalakan, sikatnya berputar, vakumnya menyala, airnya tidak ada. Dan yang paling terakhir adalah fitur yang paling lengkap, ada sikat, ada air, ada vakum. Oke. Ya. Sebelum itu ini adalah indikator baterai. Kalau lampunya full berarti baterainya masih penuh. Kalau sudah merah biasanya itu sudah mau habis baterainya. Terus di sini ada eco water. Jadi seperti kita save air 40%. Jadi saat kita tekan tombol ini, nanti air yang akan keluar dari mesin atau konsumsi airnya akan dikurangi 40%. Kita turunkan backnya, jadi jarinya dimasukin ke dalam sini, kemudian didorong dengan jempol. Turunkan pelan-pelan. Nah, ini adalah posisi saat kita bekerja. Posisinya adalah 45 derajat. Jadi kita tidak bisa terlalu rendah. Ini akan berbahaya untuk motor vakum, atau terlalu tinggi seperti ini. Ini akan membuat operator tidak nyaman saat bekerja. Jadi posisi idealnya adalah 45 derajat. Nah, setelah kita turunkan, posisinya seperti ini, tangan kita
keduanya di handle. Kemudian kita akan pilih salah satu fitur yang akan kita gunakan. Nah ini kita akan membersihkan lantai yang sebenarnya lantainya udah dipel, udah dibersihin tadi. Nah kita akan coba pel lagi menggunakan iMop XL ini. Apakah nodanya masih kotor atau enggak? Jadi ini hanya untuk membuktiin bahwa iMop XL ini mampu membersihkan hingga deep cleaning. Oke. Jika air bersihnya ini hanya tanpa chemical atau hanya air bersih, kita cuma buang aja, jadi dikosongkan aja. Tapi kalau tangki air bersihnya ini ada chemicalnya, maka ini harus dibilas atau dirinsing hingga chemicalnya habis atau hilang. Ini dibuang. Kemudian tangki air kotor. Nah, tangki air kotor kita harus cuci di bagian dalam. Cuma cukup dimasukkan air ke dalam sini, kemudian kita rinsing, kemudian dibuang, diulangi hingga air yang dihasilkan dari hasil rinsingnya ini jernih, tidak keruh. Kita gunakan lap yang lembab, kita lap seluruh bagian bawah decknya dengan lap yang lembab. Tidak disarankan untuk disiram pakai air, tapi cukup dilap pakai lap yang lembab atau basah bagian sini. Kemudian ini adalah hose vakum, kita copot di atas ini, lepas, diputar, tarik ke bawah, kemudian ini kita bilas, kita masukkan air keran di sini, kemudian dibilas, dibuang, dilakukan berulang-ulang hingga airnya bersih, tidak keruh. Nah untuk pasangnya dimasukin dari atas, ini masukin dari atas. Oke, ini dipasang lagi. Oke. Dan ini dipasang di sini. Dicuci semua, dipastikan yang kotor-kotor seperti rambut atau yang besar-besar kotorannya dibersihkan dan dilap pakai cloth atau kain lap seperti microfiber. Nah, untuk sikatnya lebih mudah, cara nyucinya diletakkan dalam posisi seperti ini, kemudian disemprot pakai air keran. Gimana cara ngerawat karet squeegee ini agar tahan lama? Maka kita perlu memanfaatkan 4 sisi yang ada pada karet squeegee ini. Untuk karet squeegee Emo, pertama kita harus buka bagian yang depan sini, ada 8 baut yang harus kita buka. Ya, ini contoh, kita akan melihat 4 sisi dari karet squeegee ini. Jadi kalau contoh hari ini kita pakai dalam posisi seperti ini, maka 1 minggu kemudian squeegee-nya kita buka, terus kita balik ke posisi seperti ini.
Oke, jadi kalau tadi itu yang dipakai sebelumnya posisi yang di belakang, maka sekarang yang dipakai adalah sudut yang depan. Terus satu minggu kemudian kita balik lagi, tapi baliknya seperti ini. Oke, jadi tadi ini ada di atas, sekarang posisi yang atas kita pindah ke bawah. Jadi ini adalah sisi yang ketiga, kemudian minggu keempat kita balik seperti ini. Jadi setiap satu minggu satu sisi. Jadi kalau ini ada 4 sisi, berarti selama 4 minggu akan dibolak-balik. Nah, ini tujuannya agar squeegee-nya tahan lama. Oke, sama dengan karetnya yang bagian belakang juga seperti itu. Ada 4 sisi, tinggal dibolak-balik. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang setelah kita buka, kita pasang lagi.